Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Sakti Alpasya bersama dua rekan lainnya yakni Andika Rahman dan Umi Inayati. Pada hari ini akan berpresentasi tentang pokok tema bahasan yang diangkat yakni Mu'tazilah. Kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya, keberkahannya sehingga kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat yang semuanya Allah berikan kepada kita tak kurang-kurang lagi. Selanjutnya sholawat beriring salam tak lupa juga kita sanjung agungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia dan kemudian menyampaikan kebenaran dan membuat dunia ini menjadi terang benderang seperti saat ini, yang mana kita selalu rasakan apa-apa saja yang Beliau ajarkan hingga kita bisa nikmati sampai saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang urutan yang akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Pertama adalah saya sendiri Lalu Sakti Alpasya, kemudian akan dilanjutkan oleh Andika Rahman, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh saudari Umi Inayati. Oke, baiklah. Saya di sini akan menjelaskan dari pengertian apa itu Mu'tazilah. Sebelumnya kami bertiga mengucapkan kehormatan kepada Bapak Gesit Yuda yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk kami bertiga berpresentasi. Dan kepada kawan-kawan terima kasih karena telah memberikan waktunya, memberikan perhatiannya untuk menonton video kami ini. Pengertian Mu'tazilah secara bahasa atau etimologi hawiyah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal, artinya menunjukkan kesendirian, kelemahan, putus asaan, dan mengasingkan diri. Adapun secara istilah terminologi, Mu'tazilah adalah suatu kelompok dari Qadariyah yang berselisih pendapat dengan umat Islam lain dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid pada zaman Al-Hasan Al-Basri. Mu'tazilah banyak menggunakan akal dalam sistem teologinya sehingga dikenal juga sebagai aliran rasionalis Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik kemunculan Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah Wasil bin Atha Al-Makhzumi Ghazal, dan juga yang menyatakan bahwa aliran ini muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah di negara Irak. Banyak spekulasi dan teori yang beredar dari para ahli tentang latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Kebanyakan sumber menyebutkan bahwa Mu'tazilah muncul berawal dari tidak sepakatnya Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid dengan guru mereka, yakni Al-Hasan Al-Basri, tentang kedudukan pelaku dosa besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mihnah. Satu peristiwa yang paling menggambarkan dalam perjalanan Mu'tazilah adalah mihnah atau inquisition, atau disebut juga dengan fitnah khalqul Quran atau peristiwa Al-Quran makhluk. Hal ini terjadi ketika aliran Mu'tazilah dianut oleh 3 khalifah dari Bani Abbasiyah secara berturut-turut, sehingga ketika itu Mu'tazilah didukung oleh kekuatan negara untuk menyebarkan doktrinnya dengan kekerasan. Peristiwa ini, para ulama, para hakim, dan para aparatur pemerintahan serta tokoh-tokoh lainnya diuji keyakinannya apakah Al-Quran itu adalah makhluk ataulah bukan. Bagi yang tidak meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, akan dikenai hukuman yang bermacam-macam. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang dipenjara, disiksa dengan keji, bahkan dibunuh. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mihnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah penggila filsafat Yunani. Ia memilih aliran Mu'tazilah untuk dianut dan hukum Mu'tazilah untuk melakukan mihnah. Ia juga meresmikan Mu'tazilah sebagai mazhab negara. Kemudian yang kedua ada mihnah pada masa Khalifah Al-Mu'tasim. Peninggal Al-Ma'mun, mihnah diteruskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Konteksnya masih sama, yaitu memaksakan keyakinan khalqul Quran kepada masyarakat. Selanjutnya mihnah pada masa Khalifah Al-Watsik. Lebih parah dari keduanya, kedua pendahulunya, yakni Al-Mu'tasim dan Al-Ma'mun. Mengapa? Khalifah Al-Watsik bukan hanya menekankan paham khalqul Quran, tapi juga menggiring umat pada keyakinan tidak terlihatnya zat Allah di hari kiamat.
Kemudian selanjutnya pemberhentian mihnah oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil bukanlah khalifah yang diridhoi dalam hidupnya, tetapi ia telah berjasa dalam menghentikan peristiwa mihnah. Ia melarang umat untuk larut dalam perdebatan panjang dan mengancam siapa saja yang masih mempersoalkan tentang khalqul Quran. Yang terakhir ini korbannya. Di antara ulama yang meninggal akibat disiksa atau dibunuh dalam peristiwa mihnah itu adalah: pertama ada Imam Ahmad bin Nasr al-Khuzai. Kemudian ada Muhammad bin Nuh al-Jundi Yasaburi. Dan yang terakhir ada Nuaim bin Hamad al-Khuzai. Korban lainnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, seorang pendiri aliran dan paham Hanbaliyah di bidang hukum atau fikih. Beliau dicambuk puluhan kali dan dipenjara selama lebih kurangnya 28 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sekte. Arti dari sekte ini atau kata lainnya adalah gerakan, tokoh-tokohnya serta pemikiran masing-masing dari tokoh-tokoh sekte tersebut. Pada abad ke-1 Hijriah, Al-Jad bin Dirham Khailan ad-Dimashqi dan Ma'bad al-Juhani. Pada abad ke-2 Hijriah, ada Wasid bin Atha, Amru bin Ubaid, Dirar bin Amru, Bishr bin al-Mutamir, Jam bin Safwan, Abu Bakar al-Asham, Safwan bin Safwan, dan Hafs al-Far. Abad ke-3 Hijriah, Abu al-Huzail al-Alaf, Ibrahim bin Sayyar an-Nizam, Al-Jahiz, Abu Musa al-Murdar, Ja'far bin Harb, Ja'far bin Mubashir, Tasamamah bin al-Ashiras, Ahmad bin Abi Daud, Bashar bin al-Marisi, Abu Ali al-Jubai, Hisham al-Futi, Muammar bin Abad as-Silmi, dan al-Iskafi. Pada abad ke-4 Hijriah ada Abu Hashim al-Jubai, Amit Sahib bin Abad Syarif Radi, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jini, Abu al-Qasim al-Ka'bi, al-Hayat al-Mu'tazili, dan Muhammad bin Bahr al-Asfahani. Pada abad ke-5 Hijriah yakni ada Abu Hayyan at-Tauhidi, Abu Yusuf al-Qazwini, Abu Jabbar al-Mu'tazili, dan Syarif al-Murtada. Abad ke-6 ada Az-Zamakhsyari. Abad ke-7 Hijriah ada Ibnu Abi al-Hadid. Abad ke-9 ada Ibnu al-Murtada. Abad ke-15 Amin Naif Ziyab. Gerakan atau sekte Mu'tazilah terbagi menjadi dua, yaitu gerakan di Basrah dan di Baghdad. Beberapa tokoh Mu'tazilah yang terkenal akan kita bahas di dalamnya. Pertama, aliran Basrah. Di Basrah dipimpin Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid dengan murid-muridnya, yaitu Utsman bin At-Tawil, Hafsah bin Salim, dan lain-lain. Langsung pada permulaan abad kedua Hijriah, pada awal abad ketiga, wilayah Basrah dipimpin oleh Abu Huzail al-Alaf tahun 235 Hijriah. Ibrahim bin Sayyar tahun 221 Hijriah. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya. Yang kedua ada aliran Baghdad, dipimpin oleh Bishr bin al-Mu'tamar, salah seorang pemimpin Mu'tazilah di Basrah yang pindah ke Baghdad kemudian mendapat dukungan dari kawan-kawannya, yaitu Abu Musa al-Musdar, Ahmad bin Abi Daud, dan yang lain-lain. Kemudian khalifah-khalifah yang menganut Mu'tazilah. Antara khalifah Islam yang terang-terangan menganut aliran Mu'tazilah dan mendukungnya ialah: pertama ada Yazid bin Walid, khalifah Bani Umayyah yang berkuasa pada tahun 125 sampai 126 Hijriah. Kemudian ada Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid, khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Kemudian ada Al-Mu'tasim bin Harun ar-Rasyid, khalifah Bani Abbasiyah berkuasa pada tahun 218 sampai dengan 227 Hijriah. Al-Watsik bin Al-Mu'tasim, khalifah bin Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 227 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Antara gembong-gembong Mu'tazilah lainnya adalah Utsman Jahiz, pengarang kitab Al-Hayawan, ada Syarif Radi, ada Abdul Jabbar bin Ahmad, terkenal dengan sebutan Qadiul Qudat. Kemudian ada Az-Zamakhsyari, pengarang tafsir Al-Kasyaf. Kemudian ada Ibnu Habil Haddad, pengarang kitab Syarah Nahjul Balaghah. Pada subbab ini, aliran doktrin atau ajaran Mu'tazilah, kesimpulan penutup akan dijelaskan oleh Umi Inayati, dan yang lebih spesifikasi akan dijelaskan oleh saudara Andika Rahman. Sekian dari saya Lalu Sakti Al-Pasya. Selebihnya saya akan serahkan kepada saudara Andika Rahman. Yang kedua ada saudari Umi Inayati untuk memperjelas makalah yang ada di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang doktrin atau ajaran pokok dari Mu'tazilah. Ajaran-ajaran pokok Mu'tazilah diformulasikan di dalam sebuah konsep yang disebut dengan al-usul al-khamsah atau 5 dasar. Nah,
seseorang dikatakan Mu'tazilah jika dia memegangi 5 konsep ini, dan dia tidak bisa dikatakan Mu'tazilah kalau dia belum mengimani kelima konsep ini. 5 konsep itu adalah yang pertama at-tauhid. Tauhid artinya keesaan Tuhan. Jadi Mu'tazilah meyakini Allah itu benar-benar esa, maka mereka sampai kepada keyakinan nafi as-sifat. Jadi karena Allah itu qadim dan satu-satunya yang qadim, maka tidak ada yang boleh qadim selain Allah. Maka Allah tidak punya sifat, karena kalau Allah punya sifat dan sifat itu dikatakan qadim bersama qadimnya zat Allah, sementara telah kita kukuhkan bahwa sifat-sifat tadi bukan Allah, maka sampai pada kesimpulan ada yang qadim selain Allah, dan itu hukumnya syirik. Kalaupun kita katakan sifat-sifat tersebut hadis, berarti Allah ditempati oleh sesuatu yang baru, dan itu pun syirik. Maka Mu'tazilah sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Sebagai konsekuensi dari paham nafi as-sifat ini, mereka juga sampai kepada paham khalqul Quran. Jadi karena Allah tidak punya sifat, maka mereka memandang Al-Quran bukan sebagai kalamnya Allah, perkataan Allah atau sifat Allah, tetapi mereka memandangnya sebagai makhluk Allah, dalam artian diciptakan. Karena kalau Al-Quran itu bukan makhluk, dalam artian qadim, tidak diciptakan, sementara Quran itu bukan Allah, berarti ada yang qadim selain Allah, dan itu pun syirik. Kemudian, menghadapi berbagai ayat dan hadis, nas-nas yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah, maka mereka menakwilkannya. Jadi mereka adalah ahli takwil. Jadi di satu sisi mereka mu'attilah, meniadakan sifat Allah, dan juga munazzihah, mereka menyucikan Allah. Nah, mereka pun juga mentakwilkan ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat jasmani bagi Allah. Sampai-sampai mereka sampai pada kesimpulan Allah itu tidak punya sifat fisik, termasuk tidak bertempat. Maka mereka juga sampai pada kesimpulan untuk menafikan ru'yatullah. Jadi mustahilnya terlihatnya zat Allah pada hari kiamat atau di surga nanti. Karena kalau Allah bisa dilihat, niscaya Allah bertempat. Sementara Allah itu tidak bertempat berdasarkan takwil-takwil mereka terhadap ayat-ayat sifat tadi. Inilah butir at-tauhid. Poin yang kedua adalah al-adl. Al-adl ini artinya keadilan ya, keadilan ilahi. Al-adl ini mencakup beberapa paham. Yang pertama paham Qadariyah yang diambil orang Mu'tazilah dari aliran Qadariyah, yaitu keyakinan bahwa Allah tidak ikut campur kepada perbuatan manusia. Jadi Allah memberikan hak pilih secara mutlak kepada hambanya untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi Allah tidak ikut campur seperti itu. Cenderung menafikan takdir. Itu yang pertama. Yang kedua, paham al-adl ini juga mengandung paham as-shalah wal aslah. Artinya Allah wajib berbuat yang baik dan terbaik, harus berbuat yang paling maslahat. Karena kalau Allah sampai berbuat buruk, berarti Allah tidak baik, dan itu tidak mungkin bagi Allah. Jadi di sini Mu'tazilah pengen menunjukkan bahwa kehendak dan kekuasaan Tuhan itu terbatas oleh hukum alam dan norma keadilan yang Dia ciptakan sendiri. Jadi Tuhan itu tidak akan Dia berbuat tidak adil, tidak akan berbuat buruk, dan seterusnya. Jadi perbuatan Tuhan itu terbatas, kekuasaan kehendak Tuhan terbatas karena norma keadilan dan hukum alam yang Dia ciptakan sendiri. Dan terakhir juga al-adl ini mengandung konsep tentang pengutusan Rasul ya, di mana mereka meyakini bahwa Allah wajib mengutus Rasul demi kemaslahatan hambanya. Kemudian poin yang ketiga, al-wa'ad dan al-wa'id, yang artinya janji dan ancaman. Kelanjutan dari paham yang kedua, al-adl. Jadi janji dan ancaman Allah pasti terjadi. Dalam artian janji Allah tentang pahala dan surga kepada orang yang baik, dan neraka serta dosa bagi orang yang jahat, itu pasti terjadi. Tidak mungkin Allah itu tidak menepati janjinya atau tidak menepati ancamannya, karena itu semua mustahil dilakukan oleh Allah. Jadi Allah wajib untuk melakukan semua itu, seperti itu. Nah, kemudian poin yang keempat adalah al-manzilah bain al-manzilatain, atau kedudukan di antara kedua dudukan. Ini adalah doktrin paling tua yang dilahirkan oleh orang Mu'tazilah. Jadi di mana orang Mu'tazilah itu berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar tidaklah mukmin tapi juga tidak kafir. Mengapa? Karena mukmin adalah gelar yang bagus, gelar yang baik, di mana pelaku dosa besar tidak layak untuk menyandang gelar tersebut. Tapi di saat yang sama, pelaku dosa besar ini masih beriman di hatinya, jadi tidak bisa dikafirkan. Maka dia tidak mukmin dan juga tidak kafir, tapi di tengah-tengah, tidak mukmin dan tidak kafir, seperti itu. Jika dia bertobat, Tuhan wajib menerima tobatnya, kemudian memasukkan dia ke surga. Tetapi kalau dia tidak bertobat, maka di akhirat, karena di akhirat tidak ada tempat lain selain surga dan neraka, maka dia ditempatkan di neraka, tapi di neraka yang lebih ringan daripada neraka orang kafir. Dengan demikian, siksa nerakanya pelaku dosa besar ini lebih ringan dari siksanya orang kafir. Kemudian yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh yang baik dan melarang yang buruk. Ini pun dimiliki oleh aliran-aliran akidah lain di dalam Islam, hanya saja perbedaannya dalam tatanan pelaksanaan. Mu'tazilah itu beranggapan bahwa
amar ma'ruf dan nahi mungkar itu cukup dengan lisan saja, tetapi ada kalanya bisa dilakukan dengan kekerasan jika memang dibutuhkan. Sejarah membuktikan Al-Mihnah misalnya, itu adalah bukti bahwa Mu'tazilah menggunakan kekerasan untuk menyebarkan doktrin-doktrinnya. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh presenter yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Andika yang ini mengenai tentang konsensus Mu'tazilah. Sebagai konsekuensi logis al-usul al-khamsah seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya at-tauhid, al-adl dan lain-lain, lahirlah konsensus Mu'tazilah ini yang memiliki 6 pemahaman. Yang pertama, paham nafi asifat. Jadi kalau semisal diartikan dalam lughwi itu memiliki arti pengecualian dan sifat merupakan asifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan nafi asifat ini adalah pengecualian, bahwasanya sifat Allah dengan manusia itu jelas beda dan sifat Allah dengan Rasulnya pun beda. Yang kedua adalah paham khalqul Quran. Jadi di sini paham Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk dan bahwasanya menurut Al-Sunnah ini Al-Quran merupakan firman. Dengan singkatnya waktu, kalau ini diperkuat, Al-Mu'min itu menyuruh para semua ulama Islam untuk menguji bahwasanya pernyataan tersebut benar atau tidak. Jadi beberapa ulama ini dipaksa untuk mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Dan ada pula ulama yang tidak mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk adalah yang pertama bin Nuh dan Ahmad bin Hanbal. Singkat cerita, terjadi pada Khalifah Al-Mutawakkil bahwasanya petinggi-petinggi dari Mu'tazilah yang propaganda Mu'tazilah dengan pemikiran tersebut akhirnya dihapus dan diganti dengan Ahlus Sunnah sampai mana dengan sekarang. Yang ketiga adalah paham Qadariyah yang menyatakan bahwasanya dia mengingkari takdir. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang dia perbuat itu merupakan tindak usahanya sendiri dan tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah paham pelaku besar-besar di akhirat berada antara dua posisi, kecuali jika ia bertaubat. Seperti yang dijelaskan oleh Dika tadi, jika semisal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia ditempatkan kepada surga. Jika dia melakukan dosa besar, dia ditempatkan di neraka, tetapi neraka tersebut yang golongan yang paling rendah. Dan selanjutnya nomor 6 adalah kewajiban yang dibebankan oleh manusia walaupun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghukumi baik maupun buruknya itu dengan akal. Jadi akal ini kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan syariat. Yang selanjutnya adalah nomor 6. Nomor 6 ini kaum Mu'tazilah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak melakukan Isra Mi'raj dan tidak percaya pula memberikan syafaatnya kepada para kaum umat manusia. Jika paham-paham ini dianggapnya bertentangan dengan Mu'tazilah, maka akan ditolak. Seperti contoh yang pertama adalah menolak hadis sahih yang mereka bertentangan dengan akal dan madhab mereka. Yang kedua adalah menghujat dan mencela para sahabat Rasulullah. Yang ketiga adalah tidak meyakini dengan adanya arsy dan kursi. Yang keempat adalah tidak mengakui adanya kiroman dan khotimin. Dia tidak mengakui bahwasanya itu ada malaikat raqib dan atid. Yang kelima adalah dia tidak meyakini bahwasanya ada siksa kubur, mizan, hisab, syirat, al-haud dan lain-lain ketika kelak di akhirat. Jadi kalau sudah bertanya nih, kenapa sih kok paham Mu'tazilah itu dianggap sesat? Bagaimana tidak? Karena akal itu lebih diutamakan daripada syariat, Al-Quran, Sunnah, dan ijma. Dan akal itu juga dijadikan sebagai pemutus dalam suatu masalah. Jadi kalau semisal kalau udah final di akal itu ya udah, berarti udah emang harus gitu kan. Dan jika bila syariat itu bertentangan dengan akal, maka syariat itu tidak dipakai sama sekali. Jadi Mu'tazilah ini dari berbagai aliran, yakni yang paling tepatnya lagi dari Yunani kuno, Aristotelian, yang dibangun akan ketidakyakinan kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah yang pertama, aliran Mu'tazilah ini dipelopori oleh Wasil bin Atha, dan Mu'tazilah ini banyak menggunakan akal ketimbang menggunakan syariat dan ajaran-ajaran Islam yang sudah ada pada masa Nabi. Baik, sekian dari saya Umi Inayati dan dua rekan saya yang bernama Andika Rahman dan lalu Sati Al-Pasya. Jika ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.